Nah, sebetulnya agak miris juga ya untuk pergaulan di eranya sekarang gitu ya, di 2025, kalau misalkan nggak benar-benar bisa berbenah, atau misalkan kita benar-benar memprotek juga saudara, anak kita, apalagi cewek, itu benar-benar bahaya banget guys. Jadi ini emang kejadiannya nyata yang dialami oleh saudaranya kita, tetangga kita gitu ya, anak lebih lebih tepatnya ke anak tetangga kita lah ya, anak tetangga kita dibilang, karena emang sampai harus dilakukan ekshumasi dan emang kondisinya itu emang anak perempuannya itu sudah meninggal kayak gitu, sehingga kan ingin dilakukan ekshumasi. Jadi ekshumasi itu adalah proses yang dilakukan untuk mengotopsi jenazah yang sudah meninggal, karena emang kalau misalkan backstory-nya emang itu kelam banget gitu ya. Jadi emang kalau misalkan mau diceritain ke backstory-nya, ternyata emang si keluarga ini pun karena emang sang ayahnya itu merasa apa ya, ya namanya juga seorang ayah gitu ya, ingin benar-benar memberikan yang terbaik untuk anaknya. Istrinya pun juga sama gitu ya, cuman masalahnya ini sang anak itu salah tangkep gitu ya, salah tangkep kasih sayang orang tua gitu, karena emang niat hatinya itu kamu nggak boleh pacaran dulu, karena emang baru kelas 1 SMA nih, jangan pacaran dulu, jangan deket-deket dulu sama cowok, pokoknya fokus dulu lah sekolah, karena pertemanan juga ngaruh gitu ya, karena emang teman-temannya itu banyaknya yang gaul-gaul, banyaknya yang apa ya, yang udah banyak pacaran, sehingga si dalam hati pun kayak bener-bener kayak dibully. Terus ya, kak kamu nolep cantik-cantik kok nggak punya pacar, cantik-cantik gini, saya terlalu dikekang sama orang tua, akhirnya kan kayak kayak dia itu apa ya, kalau dibilang itu kan agak-agak kurang gitu pertemanannya, tapi dibilang kurang pertemanannya juga enggak, karena emang ada juga teman-teman ceweknya gitu. Cuman kalau misalkan untuk temen cowok emang dibatasi sama orang tuanya, karena kan emang bener juga kak, kalau misalkan di sisi lain bahwa emang fokusnya dulu ya fokus belajar dulu gitu ya, sampai akhirnya karena emang karena emang terlalu diprotek gitu ya, mungkin karena ada satu cowok yang coba mendekati, akhirnya kan mengutarakan cinta lah. Sebutlah si cowok ini namanya B, karena si B ini pertama itu kan anggota ketua OSIS, kedua itu kan kakak kelas dan populer, terus mengutarakan pada si cewek anaknya si bapak ini yang benar-benar diprotek kan, karena emang satu sisi si anaknya ini emang karena cantik banget gitu ya, jadi takut, nah ya namanya orang tua juga kan, karena takut kenapa-napa gitu ya sama anaknya, ya udah akhirnya diprotek. Nah si cowok ini akhirnya mengutarakan cinta, cuman karena si teman anaknya teman bapak kita lagi, pokoknya si anak ini karena diprotek dan ada satu cowok yang mengutarakan cinta, akhirnya tiba-tiba luluh ya jatuh cinta, cuman bilang bahwa emang orang tuanya itu benar-benar memprotek dan gak mau lah kalau misalkan pacaran dulu. Nah si cowok ini sebetulnya cowok baik-baik gitu ya, si cowok ini bilang bahwa emang dia itu serius ngedekatinnya, bahwa emang udah lulus sekolah pun dia mau langsung ngajak nikah kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu. Cuman karena emang dipikir-pikir juga si cewek ini akhirnya setujulah menerima cintanya dengan syarat mungkin pacarannya itu backstreet di belakang, karena kan emang tau lah ayahnya itu, keluarganya itu nggak mengizinkan ada cowok untuk mendekatinya, pacaran dulu, sampai akhirnya berjalan terus waktu pacaran, dan kemudian si ceweknya itu mulai berani berbohong teman-teman ke orang tuanya, bahkan emang gak boleh main kalau misalkan sama lawan jenis gitu ya, kan takutnya terjadi kenapa-kenapa gitu. Dan si cewek ini pun akhirnya memutuskan untuk berbohong, bilangnya kan main keluar ada kerja kelompok atau apa, ternyata sama pacarnya kayak gitu guys. Kan itu udah mulai terbiasa berbohong, akhirnya berlarut-larut suatu ketika si telepon anaknya ini ketinggalan di rumah guys. Ya yang namanya juga pacaran gitu ya kan pasti aneh-aneh, bukan aneh-aneh ya, lebih ke mesra-mesra atau apapun gitu ya. Suatu waktu si telepon HP-nya itu ketinggalan di rumah. Nah kan nelponnya, yang namanya pacar kan selalu nelpon, pas diangkat kebetulan sama ayahnya gitu, pas diangkat sama ayahnya, ayahnya juga udah mulai berpikir kok ini tumben-tumbennya gitu anaknya itu ketinggalan HP gitu di rumah. Tadinya kan mau diantarin gitu ya ke sekolah, cuman pas dilihat ada panggilan telepon masuk atas nama Rudi. Di situ ada Rudi gambar hati, kan aneh ya kan, karena emang selama ini kan anaknya itu udah dilarang enggak deket sama cowok gitu ya, tapi ini di kontaknya tertulis nama Rudi gambar hati. Tadi situ coba ayahnya angkat kan, pas coba halo, tiba-tiba kan si yang namanya Rudi kan langsung bilang ya, langsung telepon, langsung balik ke nyerang ke yang ayahnya, sedangkan si Rudi ini nggak tahu bahwa emang itu teh ayahnya si pacarnya gitu. Dia langsung bilang, kamu siapanya, cina kamu jangan berani-berani gangguin pacar saya kayak gitu, sampai menghadik, oh jadi selama ini kamu selingkuh ya,
sama saya gitu ya, sampai semua kata-kata kasar menghadik, langsung bilang saya ayahnya, kamu siapa kayak gitu, kamu ini berani-beraninya, kemudian kan ini Pitam ya, berani-beraninya kamu menghardik anak saya, sedangkan saya juga nggak pernah menghardik kamu, orang mana kayak gitu, sampai dicari, sampai akhirnya ke sekolah datang dan mencari, ternyata nggak ada, karena emang si itu mungkin karena takut juga, kemudian sesaat juga diblokir. Nah sampai akhirnya panggil lah anaknya untuk ke rumah pulang ya, karena emang udah urusan, ditanya dua mata gitu ya sama mamahnya, kenapa ini siapa, kenapa dia sampai menghardik kamu, terus akhirnya si ayahnya karena benar-benar marah karena emang udah nggak ada kejujuran pada anaknya, akhirnya dipindahkan lah anaknya itu sekolah, bukan sekolah SMA lagi ya, dipindahkan mau ke pondok pesantren yang khusus perempuan aja, karena emang benar-benar memprotek ya si ayah ini ya, sampai akhirnya mau dipindahkan, nangis-nangis menjerit-jerit ke ayahnya, gak mau, benar-benar gak mau, masih ingin tetap sekolah di situ, akhirnya memutuskan untuk di kamar lah, karena kan emang mau kasih space juga ya antara orang tua gitu sama anaknya, biarin lah mah katanya, biarin sampai ngerenung dulu di kamar apa kesalahannya, karena emang orang tua itu sebetulnya cemas gitu ya, karena emang protek itu demi kebaikannya. Nah sampai malam pun kenapa nggak keluar rumah, nggak keluar kamar, maksudnya kan seorang ibu kan bingung juga gitu ya, khawatir anaknya kenapa-napa, tapi akhirnya kenapa gitu ya, cuman kan seorang ayahnya ya udahlah, biarkan ada space waktu sendiri dulu untuk merenung. Nah pas pagi-pagi diketok-ketok kan, suruh sarapan dulu atau apa, karena kan khawatir ya dari siang hari sampai malam nggak keluar, ternyata pas diketuk-ketuk kan otomatis kaget ya namanya ibu, kemudian minta ya ke suaminya untuk didobrak, akhirnya didobrak pintu, dan ternyata guys ini yang paling ngeri banget, ternyata pas didobrak dilihat anaknya udah berbujur kaku, mata melotot, dan mulut berbusa. Di tangannya itu ada ini serangga guys, obat serangga, obat racun serangga. Di situ kan otomatis teriak, kaget-kaget, histeris ya namanya ibu, sampai nangis-nangis, kamu siapa cenah sama anak, begitu proteknya kan benar-benar kaget ya, akhirnya dibawa ke dokter dan udah nggak tertolong teman-teman, karena kan memang spare waktunya itu udah terlalu lama, karena kan memang di mulutnya itu terus berbusa dan mengeluarkan darah, dan emang kalau misalkan mau diotopsi pun kemungkinan ini bunuh dirinya itu dari sore hari teman-teman, karena emang kaget banget gitu ya, kenapa sampai terjadi seperti itu, merenung sampai akhirnya dikuburkan lah ya, karena emang udah nggak tertolong. Setelah dikuburkan pun seorang orang tua ini pun terus ini bertengkar saling menyalahkan, karena kamu siapa, kamu terlalu memprotek sehingga tidak ada kebebasan pada anak, terus aja saling cekcok gitu ya, nggak ada keharmonisan lagi selama 3 bulan ya. Akhirnya karena emang udah 3 bulan berlalu, anaknya pun meninggal, dilanjut pun si istrinya pun meninggal karena emang udah nggak kuasa, karena terus-terusan nangis gitu ya. Akhirnya si istrinya pun meninggal, sang suami pun benar-benar tertekan dan sedih ya, akhirnya memutuskan untuk oke lah, karena emang anaknya satu-satunya yang paling cantik itu yang meninggal, istrinya meninggal, akhirnya memutuskan untuk menjual rumahnya dan mau mulai kehidupan yang baru, karena emang kalau misalkan terus di rumah itu terus kepikiran anaknya yang bunuh diri, kemudian istrinya yang sakit-sakitan meninggalkannya. Nah udahlah ya, si rumahnya ini pun akhirnya dijual karena emang bongkar-bongkar, dan emang kamar ini pun selalu dikunci, karena kan emang selalu keinget-inget anaknya yang bunuh diri ya, pas coba membersihkan. Di sini ternyata ada keanehan, keganjalan, bahwa emang pas dilihat ternyata ada tespek guys, tespek garis 2. Nah di situ kan otomatis Pitam ya, udah mah anaknya itu bunuh diri, dan ternyata anaknya itu hamil di luar nikah guys. Jadi kan bingung kan, sontak kaget, ini kenapa ada tespek garis 2, dan ternyata kalau dipikir-pikir, apakah mungkin karena bunuh diri gara-gara hamil di luar nikah, kenapa bisa ini terjadi? Kasian kan seorang ayah itu benar-benar ngebatin, akhirnya laporin ke polisi guys, bahwa emang udah mah meninggal bunuh diri, kemudian karena emang posisinya hamil. Nah di situ kan otomatis seorang ayah mulai berpikir, karena emang yang setahu dia di kontak terakhir dihubunginya itu ada nama cowoknya gitu yang menghadik, bahwa emang si ayahnya itu melaporkan si pacarnya yang dulu kayak gitu, bahwa emang dilaporkan atas hubungan badan kayak gitu ya, pemerkosaan kayak gitu ya, di
di bawah umur, usia di bawah umur, karena kan emang baru kelas 1 SMA, kisaran 16 tahunan kayak gitu ya teman-teman. Dilaporkan, akhirnya bersujud sumpah, udah ditanya polisi bahwa emang bukan dia pelakunya. Akhirnya yaudah, akhirnya melakukan ekshumasi gitu ya, ekshumasi, minta bahwa emang ekshumasi itu setelah jasadnya itu dikubur, digali lagi, itu namanya ekshumasi ya, untuk diotopsi ya. Setelah diotopsi ternyata emang si anaknya itu karena emang baru 3 bulan dan emang dikuburkannya itu di dataran yang kering gitu ya, sehingga belum terlalu perapukan oleh tanah gitu lah, masih kayak mumisasi gitu ya, masih kayak utuh gitu. Pas dicek ternyata si perutnya itu, bagian diotopsi, si perut anaknya itu emang ada kandungan muda kayak gitu. Setelah diotopsi kemudian disamakan juga dengan sel yang siap pacarnya, ternyata benar, ternyata bukan pacarnya yang menghamili gitu guys. Kan sontak otomatis bingung ya, bahwa emang yang setahu ayahnya itu, yang hubungannya itu kan sama pacarnya itu ya, yang hadik itu bingung. Akhirnya si pacarnya itu bilang bahwa emang saya emang pacaran sama anak bapak, tapi saya berani bersumpah saya tidak pernah memegang apalagi merusak kehormatan anak bapak. Padahal saya itu benar-benar serius ke anak bapak, tapi anak bapak yang bilang gak mau terus, gak mau dikenalin karena kan takutnya ayahnya kayak gitu ya. Ternyata si cewek yang pacarnya itu, anaknya itu, ternyata itu friendly ke semua cowok guys. Jadi makanya selain terus berdebat sama pacarnya itu, karena pacarnya itu sebetulnya ingin apa ya, karena emang biasa terkekang mungkin ya saat ada kehidupan di luar sana bebas, merasa bebas dan didekati para cowok. Akhirnya si pacarnya itu kan cemburuan, karena pacarnya itu merasa khawatir, dek kamu jangan terlalu deket lah sama teman-teman aku, takutnya gimana, karena emang meskipun statusnya udah jadi pacarnya, tapi sering banget main sama cowok yang lain gitu kan. Akhirnya setelah ada bukti otentik dari otopsi, ternyata emang benar si pacarnya itu bukan yang menghamilinya gitu teman-teman. Otomatis kan bingung, sontak, nangis juga, dan emang akhirnya ada titik temu damai juga sama pacarnya setelah jelasan gitu, sampai akhirnya hasil otopsi keluar pun ternyata nggak diketahui si anak dalam kandungannya itu siapa gitu guys, karena emang kondisinya itu si ceweknya itu nggak tahu sama siapa gitu dipakainya kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin lebih ke serem dan dramatis juga sih kisah ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya cerita serem kali ini. Pokoknya teman-teman yang punya ceritanya serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Jadi poin pentingnya ya bagi ini yang nontonnya adik-adik, pokoknya kalau misalkan orang tua ngasih tahu atau apa ya turuti aja, karena itu demi kebaikan kita kayak gitu. Apalagi kalau misalkan uzubillah sampai kasusnya kayak gini, ternyata hamil di luar nikah dan ternyata bukan sama pacarnya hamilnya itu teman-teman. Akhirnya bunuh diri karena mungkin pikiran juga. Setelah bunuh diri kan ternyata masih ada kandungan gitu ya, astagfirullahaladzim. Mungkin pelajaran yang bisa diambil, lebih baik kita lebih mengikuti omongan orang tua, karena orang tua gitu-gitu juga sayang ya. Mana ada orang tua yang mencelakakan kita ya, otomatis kan orang tua itu ingin yang terbaik buat anaknya. Gitu aja sih teman-teman, mungkin saran dari Mahimud. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian sudah video. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.